Dicipta akan hadisnya li Allah dengan kudrahnya Allah. Adda wahidun mutawahidun bi kalamin asadiyin qadimin bidzatihi la yusbihu kalamal khalqi. Di antara sifat berikut tanzih, membersihkan Allah daripada sifat yang tidak layak. Ini makna tanzih. Dalam kitab tauhid yang tak pernah diberikan ma'ani, istilah kitabnya itu sifat tanzih, untuk membersihkan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak dengan kebesaran Allah. Al-kalam ini dalam hasyiah sifat sadisah min sifatil ma'ani, yang lumui 6, kalamnya lumui 6 daripada sifat ma'ani. Penjelasan selanjutnya, ketika Allah menyebut dengan sifat kalam, annahu ta'ala mutakallimun, bahwa sungguh Allah Ta'ala itu yang berkata-kata. Hanya al-kalamu berkata-kata menteng, mana pakai yang badet rubba isim fa'il pakai yang, lagi qatlun pembunuhan, qatilun yang membunuh, amarna di antara kalam Allah memerintah ianya Allah akan kita amirun nahid. Allah memerintah, Allah melarang, Allah membuat janji kebaikan, Allah membuat janji siksaan. Yang tulisan baju tahu, tapi makna lain. Wa'id janjikan orang beramal, orang taat masuk surga, orang yang jahat maksiat masuk neraka. Yang tawa'id dengan kalam yang azali lagi qadim, kalam yang gemari Allah awaikan, karena didam sifat kalamnya dengan zatnya Allah Ta'ala. Artinya bukan Al-Quran, Al-Qurannya hadis, mahuruf, musyahara, tercipta di Sayyidina Utsman, juga lona membentuk laginya gahafal dalam dada para sahabat. Sahabat menghafal Quran kan menghafal huruf dan kalimat mengerti. Yang baik ke tabirun yang ke hafid sangat jauh berbeda. Yang kita nyawafai itu adalah kalimat, huruf, jika ibadat menyatakan menyatakan hukum, bahkan tak pernah berpegang zamankan mungkin naur baru yang tuan dengar anjir bak tafsir menyatakan kena jawab hukum law fikih bentuk ka nah berjalan lain ni no mau kampung kalau Quran kita hukum yang ngambak gerundung Melayu
ula-ula. Oleh karena tidak menyerupai kalam makhluk, kata kenal belum qaim bi dzati, yang bicara sifat yang keenam, yang nabazat Allah yang berwasaf dengan azaliyun qadimun, tidak menyerupai ianya kalam Allah akan kalam makhluk. Kali janji orangnya yang baik dapat atai terlintas dalam pikiran ditanya Allah yang dapat fallahu ala siwa dzalik, yang betul laju yang penegasan subina yang terlintas mutasawwar dalam pemikiran ditanya Allah kan laganya, karena kita bukan sahabat David selama mendengi tapi ke yang betul bahwa Allah yang handi tapi ke, maka hanya dipikir tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Dia tasarruf pikiran kitanya, gunakan pikiran kitanya bab ciptaan Allah supaya menuju kepada wujudnya Allah, karena dalilnya Allah na alam. Dan jangan sekali-kali kamu mempergunakan pikiranmu pada zat Allah. Takut yang tak pakai kena lemah yang kan, maka kita maju baik pakai. Karung pakai lemah yang kan, berdua ajukan baru orang jitlah lemah yang kan kedua kali kan. Yang dina dengan dikerja Wahabi rana yang tauhid di cungkir betul-betul sifat Allah. Jadi harus hati-hati. Itanya kata kata punya istilah Imam Al-Ghazali tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang waten baca di dalam supaya yang pertama dalam jiwa ditanya akidahnya, yang kedua datang syubhat, datang bid'ah, dia tertolak. Maka tidak ianya kalam Allah itu yang mempunyai suara. Yang terjadi suara itu daripada terlepas, terbebas hawa atau mengantuk segala benda. Nya rumpah istilah kitab lain asal usul terjadinya suara. Itanya karena terbiasa suaranya ada yang didebit erat babah sumber di lidah wana citra kenal lagi buat yang ditekat suara lagi sulung nyo kegetapin ya tusuk yang namanya suara itu terjadi daripada insilal hawa, kesut udara merupakan hanya berembus, sangat berembus ada suara. Karena yang kita nyawa hadapi kadang-kadang udara yang ubud memang hanya ada suara, tapi udara yang raya sangat merupakan betul awat dejak musuh pertanda wati angin badai nafu yang insilal hawa atau mengaduk jirim benda bintik mengaduk
ngenjaro nungkar itu bit suara. Wala biharfin, dan tidak kalam Allah itu mempunyai huruf yang putus ianya huruf dengan menggampit bibir. Menyokapnya hana sufli, yang namanya huruf budha, ba, bi, bu. Nah yang bari di fathah deha, na kasrah dehi, na dhammah debun. Ba deha, bi dehi, bu debun. Au tahriki lisanin, ataupun terputus suara dengan gerak lidah. Dan bahwa Al-Quran dan Taurat dan Injil dan Zabur itu kitabnya Allah yang kan kalam azali. Kalau ini istilah kitabun, menyo kitabun musdar, yang namanya musdar nah madhi kataba yaktubu kitaban, bentuk tulisan. Yang namanya tulisan ada huruf, ada kalimat. Kalim. Kitab Allah yang diturunkan di atas segala rasul Allah alaihi salam. Dipisah karena Quran, Zabur, Injil, Taurat. Dan bahwa sebuah Al-Quran itu makruh, bisa dibaca dengan lidah, tertulis pada segala mushaf, dihafalkan dalam hati. Dan bahwa sungguhnya Al-Quran beserta demikian bisa dibaca dengan lidah, tertulis dalam mushaf, bisa dihafal dalam hati, qadiman qaiman. Al-Quran itu qadim, berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, tidak menerima ia akan terpisah dan cerai berai dengan berpindah kepada hati dan kertas. Ya, Al-Quran. Yang kelagian boleh, menyalahkan boleh kan kamu menentang dan idikut, menyalahkan benar betul Al-Quran yang makruh. Sedangkan sesuatu yang makruhun kan isim maf'ul daripada qiraah atau yang huruf musyawarah. Sedangkan hina qadim qaim, Al-Quran yang qadim. Hanjit takun Quran yang makhluk, hanjit takun Quran yang kudus. Makna qaim bidzatillah. Sedangkan kenda meme tanya ada dabut. Sepakat ulama dia demikian, berdiri dengan zat Allah, dan ini seluruhnya hak yang wajib beriman. Karena Al-Quran dikatakan di atasnya akan al-kalam, renang. Quran yang kita nyebut, yang kita baca dikencit kalam. Menyuka namanya kalam terbenar kepada makna yang hidup pada zat Allah, yang ibarat daripadanya kalam dengan lisan Arabi
al-mubin. Nasihkan kepada Al-Quran yang lisanun Arabiyyun mubinun dalam Al-Quran. Dan bermula makna idhafah pada kemudiannya kalam Allah Ta'ala itu idhafah sifat kepada mausuf. Nyobain kita ini kalamullahi mudhaf kalamu Allahi mudhaf ilaih yang saban lagi atakan ilmillahi idhafah sifat kepada mausuf yaitu kalam sifat mudhaf Allahi mausuf mudhaf ilaih. Dan bermula Al-Quran dengan ini makna itu kadim hana khilaf. Al-Quran dengan makna kalam Allah yang dikatakan hudus dan makhluk kadim. Dan dikatakan ada kalam Arabil mubin kena bunuh dilikut ibarat daripada kalam Allah yang hidang bahasa Allah dengan lisanul Arabiyyun mubin yang nama yang clear. Al-Quran kalam Allah, al-lisanul Arabiyyun mubin. Dikatakan atif kalam Arabil mubin dal ala hadzal ma'nal qadim. Quran yang kita bacanya yang diken dengan lisanul Arabiyyul mubin, bahasa Arab yang dapat menjelaskan mubin. Dal alal ma'nal qadim. Quran yang menunjuki di hadis makna qadim yaitu sifat Allah. Maknanya hana huruf hana muswara yang gedanya bacanya huruf dan muswara. Dal kedadi Al-Quran zat Allah. Al-Quran yang tanya baca ini. Dan makna idhafah kalamullah di atas ini takdir pakiban makna kalamullah dasar di atas makna Quran lisanul Arabiyyun mubin bahasa Arab pakiban di kalam Allah iban makna ikatan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih kata-kata kalamullah. Sedangkan lisanul Arabi mana di bahasa Arab huruf muswara. Dianya idhafah itu makna idhafah PA kepada PA lagi khalqillah ciptaan Allah. Jadi kalamullah kan bermakna sifat yang ada pada zat Allah. Kalamullah ciptaan Allah. Kalam yang dicipta oleh Allah. Kalam yang dicipta oleh Allah berdasarkan kepada wallahu khalaqakum wa ma ta'malun yang namanya diproses oleh cipta yang kedikatim. Jadi alam kan cipta wallahu khalaqakum wa ma ta'malun yang kum wa ma ta'malun panena katim dong. Terjadi melalui proses khalqu. Yang kadim kan hana proses lagi zat draw ke Allah hana proses hana sifat hana, tapi alam melalui proses khalqu wal ijab yang kaidah juga kadim ke hadis
kalam Allah, ikatan mudhaf dengan mudhaf ilaih, kalain makna dan makna bunuh sifat kepada mausuf, kisaf idhafah sifat kepada mausuf, kalamnya sifat ida bazat Allah, kalamullah dina kalamullah tapi makna di khalqillah, lagi khalqillah, kalam yang khalqillah, ciptaan Allah. Kalamullah itu ada makna apa? Kalam ciptaan Allah, kerana idhafah sifat kepada mausuf. Wakilal itlaka ini hakikatun ala muqtar, bandua itlak. Yang pertama bunuh idhafah sifat kepada mausuf, yang kedua idhafah fi'il kepada fa'il, berarti kalamu fi'lun kan sifat, lagi khalqu kan fi'lun, kalamu fi'lun, Allahi baik. Jadi kalam Allah, perbuatan Allah, mututu Allah, khalqillah buat Allah, kalamullah mututu Allah, idhafah fi'il kepada fa'il. Bandua yang hakikat, idhafah sifat kepada mausuf di hakikat, idhafah fi'il kepada fa'il pun hakikat. Alal muhtari, dasar pendapat yang kuat, menyalahi bagi ulama yang berdakwah bahawa sungguhnya itlaq itu hakikat pada salah satu daripada keduanya, majaz pada yang lain. Nah, pendapat yang beda kenemban dua hakikat, tabuh hakikat, tabuh majaz, cuma nak juga. Wa makna anal Qur'ana masmu'un, dan bermakna itu bahwa Al-Quran itu masmu', bisa didengarkan, karena sesuatu yang karena suara dan bisa didengarkan, karena yang namanya sautun itu mutlak dengan sama. Menyogolong dia sudah dengar kalau kan sautun lagi bacaan kita ni dalam semayang, nanti sudah dengar dengan bunyi dronya kan sautun hadisun nafsi atau al-khatir, terlintas dalam pikiran, terlintas dalam hati. Antara keibadahnya menyebab wajib hamzah, ibadah menyebab sunat hana gebi fahla. Yang digolong kepada zikir pula, ba Naqsabandi zikir hati, zikir zikir, kita tanya kan zikir yang penyolaganya ibarat yang ada ngelidah bima ya dulu alaihi, didengarkan dengan barang yang menunjuki ianya barang di atasnya Al-Quran. Maya dulu alaih kenyodal, berarti yang tak dengar itu nyodal. Quran yang tak bacanya, yang nama huruf, nama suara. Wahwal ibarat, dan dianya maya dulu alaih itu ibarat. Makna ibarat nutqu bima yadul, tebir suara dengan sesuatu yang menunjuki di atas sesuatu, tak ada dulu yang ibarat temudanya, na tingkat rendah, na tingkat sederhana, na tingkat tinggi, temudanya yang ibarat yang tanya pertibiannya ikan nutuku bima yadul. Al-Quran lagi nanti Al-Quran yang tanya bacanya ibarat itunya kepada adanya kalam nafsi yang ada
azali yang qaim bizatillah. Matlu bil alsinah. Al-Quran itu bisa dibacakan dengan lidah. Demikian mahfuz birrukum wal khutut al-hisiyah, bisa dihafalkan dengan tulisan yang dapat diperdapatkan dengan panca indera yang lima. Kamu awal kecok kesimpulan, dan bermula kesimpulan tentang Al-Quran yang ditanya bacanya yang kan zat Allah, annahu masmu'un bima yadullu alaih, bahwa Al-Quran itu bisa didengarkan dengan barang yang menunjuki ianya barang di atasnya Al-Quran, daripada huruf yang berbentuk pada kekuatan sama. Nah huruf bisa gerasmi resam wate kebaca kontak pada kekuatan pendengaran seseorang. Maktub Al-Qurannya tertulis bima yadullu alaih, tertulis dengan sesuatu yang menunjuki ianya barang di atasnya Al-Quran. Wate tertulis tentang dengan huruf. Ibarat kuno al-lisanul arabiyul mubin, tapi nya kan maktub al-lisan makruh. Rakaman dalam bentuk tulisan matlu nyalain belum masmu kata maktub yang kedua bisa didengarkan tertulis, kemudian matlu bisa dibacakan, bima yadullu alaih yang terbaca pun barang yang menunjuki di atasnya Al-Quran. Nutqan mahfuz, nutqan titiknya sebagai tutur kata, kita baca sebagai tutur kata, nama huruf suara. Mahfuz Quran itu bisa dihafal, bima yadullu alaih, yang tahafal pun barang yang menunjuki ianya barang adanya Al-Quran, yang mendung ujung-ujung di dal. Masmu bidal, maktub bidal, matlu bidal, mahfuz bidal. Takhayulan, tahafalnya secara khayalan anak tangiyah ba mashaf. Dan ini sebagaimana barang yang dikatakan orang, Allahu madhkurun bil alsinah, Allah kan dapat disebutkan dengan lidah ya. Menyuka tersebut Allah dengan lidah, berarti Allahnya hadis, nah huruf, nah suara. Batet tersebut Allah dengan lidah kenyo masmu', watet tulis maktub, watet baca matlu, watet hafal mahfuz ya. Jadi tentang Al-Quran saban dengan takun Allahu madhkurun bil alsinah, maknanya madhkurun bima yadullu alaih, Allah disebutkan dengan sesuatu yang menunjuki ianya sesuatu di atasnya Allah. Kalimat Allah nyandar, madlulnya zat yang kadim lagi azali. Kan berarti bukan Allahu madhkurun bil alsinah, zat Allah tersebut yang membawaki kepada zat Allah itu baharu kaji tak kengkeng lidah yang tak kengkeng zat dal kepada zat nyo berada bawa dia bada kusabi buno Al-Qurannya kan makhluk, Al-Qurannya kadim. Cara aja lagi Allahu madhkurun bil alsinah,
kan berarti kalimat yang tanya sebut-sebutnya zat Allah, cumanya sebagai dalil lagi Al-Quran kan Al-Quran hakiki yang kalam Allah tetapi dalil kepada kalam Allah. Madhkurun bima yadullu alaih, makna Allahu madhkurun bil alsinah, Allah disebutkan dengan sesuatu yang menunjuki ianya sesuatu di hatinya Allah dari sekira-kira tutur yang dibangsakan kepada lidah. Nah, kalimat yang bisa diucapkan dengan lidah yang kalimatnya menunjuki kepada adanya zat Allah yang qadim lagi azali. Dan selagi akan datang bagi demikian penjelasan kupasan di dalam risalah Qudsiyah kaukoh anak kalian. Nah, kitab bernama Risalah Qudsiyah, mungkin karangan Rogo yang karang Ittihad, terjadi di dalam Al-Quran yang bedanya bacanya kepada WhatsApp qadim dan azali, walaupun kita baca kamu huruf musuara hanjit dakeun kudus hanjit dakeun makhluk tetap qadim dan azali yang kemumang pakan laganya. Karena Al-Quran yang kita bacanya bukan Al-Kalam. Nyo Al-Kalam gede hiwa wajib kalam nafsi azali yang nabak zat Allah. Maka dikatakan Al-Quran itu atas makna yang idam pada zat Allah, diibaratkan daripada kalam yang pada zat Allah dengan lisan Arabiyyun mubin. Maka terjadilah dua buah idhafah pada kata-kata kalam Allah. Yang pertama idhafah sifat kepada musuh, lagi ilmillah, ilmu sifat Allah mausuf, kalam sifat Allah mausuf. Berarti takun kalam Allah yang terbayang laju kalam yang pada zat Allah karena sifat dengan mausuf. Wate Quran makna kalam Allah yang ada pada zat Allah otomatis qadim anjir takun kudus yang tabah Al-Quran kalamullah kalam, dan najid Al-Quran kalamul Arabiyyun mubin sebagai dal dari makna yang qadim, sehingga terjadilah idhafah yang kedua, idhafah fi'il kepada fa'il, kalam perbuatan Allah, kalam perbuatan be Allah itu karena nam dahili kalam perbuatan daripada Allah, fi'lun kalimat Allah yang ikut kalamnya kalamullah, fa'il lagi khalqillah ciptaan Allah. Aludah yang ke idhafahnya berjelas dua buah idhafah punya makna kalam Allah idhafah sifat kepada mausuf yang hadir takun Quran yang kudus, ada kala makhluk karena makna kalam Allah, kalam yang pada zat Allah. Wate idhafah yang kedua yang Al-Quran yang makna di kalamul Arabi mubin sebagai dalmantan yang khalqillah perbuatan Allah. Wate perbuatan Allah kalamnya buat, yang namanya buat kan dulu terjadi
lagi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu sesuatu yang dijadikan li Allah yang kadim, yang mungkin ada makna yang kedua. Cuma hanggubi itulah hudus dan makhluk kepada Al-Quran karena makna yang pertama Al-Quran selain dikhen kepada kalam Arabil Mubin, makna kalam mentah-mentah. Al-Quran kalam wateta idafah kalamullah, kalamullah idafah sifat kepada mausuf yang namanya sifat sabangandan tentang kadim dan azali. Dan bahwasanya Al-Quran yang ke-ulum bisa dibacakan dengan lidah, tertulis pada kertas-kertas, dihafalkan di dalam hati. Dan bahwasanya Al-Quran beserta demikian bisa dibacakan dengan lidah, tertulis pada kertas, dihafalkan dalam hati, kadim kaim. Tetap Al-Quran yang mandang bersifat dengan kadim, idam dengan zat Allah Ta'ala yang tata mahaju hasil ada datun di dalam gunung berdasarkan di ada pemakaian kata-kata Al-Quran kepada makna kalam. Karena waktu itu Al-Quran kalamullah kedehitung yang pada zat Allah. La yaqbalul infisal, tidak menerima, ia akan terpisah. Karena terpisah antara satu huruf dengan huruf yang lain itu istilah kepada sesuatu yang hadis. Kalimat antara satu kalimat dengan kalimat yang lain terjadi infisal, yang namun sambung huruf dalam satu kalimat, kalimat dengan kalimat infisal dan iftirak yang tak bermakna. Menyokam cikut kalam kadim qaim bidatillah, hanjir mupisah, hanjir ceri dengan intiqal kepada qulub. Kalam zat Allah iminah lam hati kitanya wate apa ini ke lam hati kitanya kali kalam yang pada zat Allah yang bermakna yang kedua. Kalam dengan makna fi'lun, idafah fi'il kepada fa'il. Wal awraq minah kepada kertas. Yang membayang pikiran orang lain. Wa huwa annahu ma'a dzalika kadimun. Quran yang bisa kita bacakan, bisa dituliskan, bisa dihafal, tetap manteng berwasaf dengan kadim kaim bidatillah. Yang kedua ada dalam dengan makna Quran itu kalam Allah. Menyok Quran dengan makna kalam Allah ji, tapi idafah di fi'il kepada fa'il kalaid. Kalam Allah dengan cara idafah sifat kepada mausufnya yang lagi di luar. Dan bahwa sungguh Musa sallallahu alaihi wasallam mendengar ia akan kalam Allah dengan tanpa suara dan tanpa huruf. Ya, engkau malu Quran guna huruf suara tapi kadim kunci jipan idafah dua bohong. Selama mantang idafah sifat kepada mausuf tetap kadim. Karena orang yang Quran belum pikiran kita yang kepada kalam Allah dengan makna idafah sifat kepada mausuf. Di Nabi Musa waktu dengar kalam Allah kahana huruf, hana suara. Artinya pembahasan tentang kalam Allah yang kamu huruf dan suara, yaitu Al-Quran. Kunci jiba idafah wa bohong. Teman pakan Nabi Musa waktu dengar kalam Allah hana huruf, hana suara, pakai dia dengar hijab kagak buka.
yang adalah hijab dibuka hijab tentang sama Nabi Musa, bisa didengar sesuatu yang tidak berhuruf dan bersuara. Itanya bahkan hendak mentang hijab. Waktu kagak buka hijab kata kena jawab lain dan kan petang betul. Kama yaral abraru satallahi ta'ala fil akhirah, dibandingkan dengan Nabi Musa kalam Allah tanpa huruf, tanpa suara, sebagaimana barang yang selagi akan melihat oleh orang yang terpilih daripada hamba-hamba Allah. Al-abrar yang makna di al-akhyar, orang yang baik-baik kata. Khairul akhyar, barun abrar, orang yang baik-baik daripada hamba Allah. Orang yang gagak purkalan zat Allah Ta'ala dalam mandro akhirat daripada tidak ada bentuk dan tidak ada sifat. Menyahina dunia kan hanya tekalan sesuatu yang hana membentuk dan hana musifat. Orang akhirat kepada orang yang mempunyai kebaikan daripada hamba Allah, dia bahkan buka hijab. Jawapan yang sama. You know, anak buka hijab mandi. Yang nak buka hijab kita ke Nabi Muhammad sallallahu apa yang itu saya mendekat nama Nabi langsung sambung dengan selawat. Dan apabila adalah bagi Allah ini segala sifat, Pak terus mulai disebut makni kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Nyan menyo Allah karena sifat yang lainnya ada, ianya Allah itu hayat. Karena otomatis antara makni dengan makna wiyah. Na hayyun, na hayat, na ilmun, na aliman. Seterusnya kehadiran, muridan, sami'an, basiran, mutakalliman. Dengan dua hayyan Allah bil hayati, dengan sifat hayat. Udip katanya bubuh nyawa oleh Allah. Udip Allah dengan sifat hayat. Yang menagura itu tiga itu. Nah Allah dengan sifat dabdi. Nah ini lagi Nabi ada benda padat duduk gubuh nyawa nyanjir kena naurumbu pegat ile nak gubuh nyawa duduk nyampi rarlah nantukan rarlah harap ketama nyawa rawubun golong truk nyawa mengkedih pada ot kagak cungok uyuknya kalau nanya kan najan patah kero ya pak cungok kalau udip lagi tanya makan patah karena naro maka batenya itu khuliqal insanu ajulan, manusia diciptakan dengan sifat ingin segera selesai sesuatu. Yang katifa pada yang kagak cip berangkat tapu dalam tapu berkala. Karena nek di jamun dalam habis hitam nyawa kagak cungok. Berkala bagi bawi. Tak kalau nyawa bagi gegari dengan sabda Nabi al-adlah minasyaitan. Dijadikan kitanya dengan sifat segera, ingin segera semuanya instan. Kalau masak berkaji baju gegari dibatasi dengan hadis al-adlah minasyaitan. Yang pegat
Ajulahnya Allah ti bagdanya pada Nabi ada ampun. Tapi gegari dibatasi dipegang dalam hadis dari Nabi bagah-bagahnya setan kecuali soduduk imam nya dan cibili umat dua. Yang pertama bayi utang, yang kedua perkahwinan negara, nyokat nak tahu laki gimana berkahwin pula tanah main mayang pumulia dami ya betul ikram duyuf bekal ditok pintu berwasaf Allah dengan hayyan aliman qadiran muridan samian basiran mutakalliman dengan nasifat ma'ani hayya bagi hayyan kudrah bagi qadiran betul ya ilmu bagi aliman, iradah bagi muridan, sama bagi sami'an, basar bagi basiran, kalam bagi mutakalliman. Bukan dengan semata-mata zat yang kagur alam. Tapi kadim nya hanya mesenya baik awaina tifu hayah dudona kadiran Allah kalaganya yang ditanya fikir secara ditanya kalaganya awai nazat Allah ilaih hanaudib lahu ulian nasifut hayah barumah ulian nasifut hayah ke musiga tetapi yang kena pegang berwasaf Allah dengan hayyan dengan adanya hayyun hayat berwasaf Allah dengan hayyan dengan adanya hayat tetapi kan awai kosong duduk baru hidup datang hayat duduk kan ketiga yang kena pegah kan tanpa sifat hayat Allah berwasaf hayat dengan semata-mata zat Allah bersifat laju dengan hayat yang ke pakai ma'ani ilaih iaitu hayyun baru nak ma'nawiyah iaitu hayat. Nah hayatun baru nak hayat kan dengan zat yang habis tanzih. Sifat af'al wa annahu subhanahu wa ta'ala la mawjud siwa illa wa huwa hadisun bi fi'lih. Di antara sifat af'al Allah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu selainnya Allah kecuali dianya sesuatu itu mawjud itu terjadi dengan perbuatannya Allah dan karunia daripada keadilannya Allah di atas sebagus-bagus cara dan sesempurnanya cara yang kata apa mana akmal atam apa a'dal sederhana. Dan bahwasanya Allah itu bijaksana pada seluruh perbuatannya Allah dan bahwasanya Allah itu adil pada seluruh hukum keputusan hukumnya Allah. Tidak boleh dibandingkan keadilannya Allah dengan adil hamba karena seseorang hamba ditasawurkan daripadanya akan kezaliman yang dengan sebab tasarruf hamba pada milik selainnya Allah pada milik selainnya hamba di Allah Ta'ala nabut dahbut Allah yang kan Allah mandumbut Allah yang hanya kepegat sidro dan sifat-sifat roh karena adanya mandum qadim dan azadi yang maujud siwa Allah
Artinya sesuatu yang ada selain Allah memandung terjadi dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu bukan hal yang wajib, faid, karunia, dasar daripada keadilan Allah. Diciptakan makhluk karena Allah adil. Diciptakan makhluk pun ahsanal wujuh, menurut roy masing-masing. Manusia gubuh oleh wadu, lemah gubuh oleh tanda dengan perut. Ini asal karena di lemah punya oleh wadu anda, oh mupak payah ceruk. Itanya dah mula kan oleh nganjarau pakai boksok. Ahsan menurut Rawaji masing-masing. Ahsanul wujud, akmal, adam, a'dad. Kemudian hakim, Allah bijaksana. Seluruh perbuatan Allah lampau mendung hidup, hanya yang di luar peluk. Karena makna hakim kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil, Allah adil dalam memutuskan hukum, adil seadil-adilnya. Tidak boleh dibandingkan dengan adil gedanya makhluk, karena gedanya hamba Allahnya bisa-bisa terjadi kezaliman. Cara di ruh tasarruf pada milik orang lain. Zalim, Allah Ta'ala miliknya. Allah Ta'ala sah-sah saja awak itu gedanya okernya betul itu mana milik payah tak murid beda salah itu saya nampak bertanggung tak bertanggung tidak boleh dibandingkan keadilan Allah dengan adil hamba, karena hamba ditasawurkan daripada kezaliman dan tasarruf hamba pada milik orang lain, dan tidak ditasawurkan zalim daripada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala tidak berbetulan bagi lain Allah akan milik. Mandu milik Allah, karena orang lain yang miliknya tak banding dengan Allah, sehingga menyuna milik orang lain adalah tasarruf Allah pada milik orang lain, kebenan zalim. Maka berlatih barang selainnya Allah terdiri daripada manusia dan jin dan malaikat dan syaitan, langit dan bumi, binatang dan tumbuh-tumbuhan, benda padat dan jauhar, permata atau mana lain benda padat, sifat dan yang didapatkan dengan akal pikiran dan yang didapatkan dengan panca indera, itu hadis. Asal yang kan Allah memandung hadis, yang kan Allah bilang kedua ia bilang lian gecipta akan hadisnya li Allah dengan kudrahnya Allah. Ba'dal adam, sesudah tiada pun hana ilai duduk gepuna sawapuna Allah ngampu gepuna dengan kudrah dengan jarau pepe nyok sabo makna ikhtiraan wa ansa'ahun insya'at, diinsya' oleh Allah akannya hadis akan sebagai insya' sesudah bahwa tidak ada hadis itu sesuatu pun hana tutuna yang pernah Allah. Bahkan Allah gepuna pual lain yang jadi pertanyaan draw Allah tahu puna nya jauh id kana fil azal maujud wahdah, karena ada Allah itu pada azali maujud sendirinya. Ba azali Allah kana tidro rihna tidro ganya baru diciptakan yang lain, dan tidak ada serta Allah selainnya. Tidro tok hana lain, hana
hana pakar, hana mengkongsi, menyana duakah di putira juga. Fa'ah dasal khalqa, maka mencipta ianya Allah akan makhluk ba'da dzalik, sesudah demikian nathidro gedok kepu idharan li qudratihi, karena menampakkan bagi kesanggupannya Allah dan memastikan bagi barang yang telah terdahulu daripada iradahnya Allah. Iradah konsepnya ba'turah katanya, melaksanakan konsep yang telah ada dengan kudrahnya pada Allah. Adanya kesanggupan, adanya enam tiga pun ilmu yang pegat konsep, kemudian baru dilanjutkan dengan perbuatan. Tahqiqan memastikan bagi barang yang telah terdahulu daripada iradahnya Allah dan bagi barang yang hak pada asal. Mentahqiqkan bagi barang yang telah benar pada azali daripada kalimahnya Allah. Karena kalina janji pada azali untuk menciptakan makhluk, kepegangan kan karena perlegengan kan dimakuk tidak kan kepegat di manusia jin nak nagengan kan tahqiqan lima sabaqah untuk memastikan iradah dan memastikan bagi sesuatu yang telah dijanjikan pada azali. La liftikarihi ilaih, Allah menciptakan seorang makhluk itu masiwah. Allah menciptakan barang selain Allah bukan karena berhajat Allah kepadanya barang. Nyata tafsir liftikarihi wa hajatihi, kan karena berhajat, wa annahu mutafaddil bil khalqi wal iktira, dan Allah itu memberi karunia dengan menjadikan dan menciptakan dan memberatkan hukum, bukan karena wajib. Allah kudu hukum kitanya kan karena wajib, Allah menciptakan kitanya kan karena wajib. Wa mutatawil, dan yang memperbanyak dengan nikmat dan islah untuk memperbaiki, bukan karena luzum. Maka bagi Allah karunia berbuat baik dan nikmat dan apa dia imtinan, banyak-banyak memberi nikmat. Bahkan dengan diciptakannya Allah mutafaddil, memberi karunia, karena ada Allah itu sanggup di atas menuangkan di atas hambanya akan beberapa azab dan memberi bala mereka itu hamba dengan bermacam-macam kepedihan dan musibah. Karena dia balik bahkan ciptaan yang dicipta oleh Allah memandungnya merupakan nikmat, karena sebaliknya dikedi kena play ada pun Allah sanggup hana geplay ada geplay nikmat kejadian ini dari hana kana pemandangannya itu mutafaddil, karena sanggup gebibala tapi hana gebibala. Dan jikalau memperbuat ianya Allah akan demikian, sungguh ada ia perbuatan daripadanya Allah itu adil cid. Dikedi yang adil mantang cid, hanakan Allah yang zalim. Karena yang makna zalim kalau dipegah guna tasarruf pada milik orang lain. Gedanya mandu milik Allah, penyang gebubut mantang sah-sah saja. Perbandingan kitanya mana tertuh boh mana dacok si boh dah si kanduri maulid nak kendalim ana yang dalim dacok ragau Allah milik do mandu masih adil dikedi Allah geble hasil ana kendalim
walam yakun minhu qabihan wala dhulman, dan tidak ada perbuatan itu daripada Allah keji dan zalim. Dan wajib kita i'tikad bahawa Allah azza wa jalla gebi fahla hambanya yang mukmin dia ada taat, orang mukmin taat kepada Allah, Allah gebi fahla bi hukmil karam, kan wajib dengan keputusan dasar sifat yang pemurah. Allah maha mulia, Allah maha pemurah, sehingga yang kagak janji guru mukmin taat gebi fahla lagi jadi dipetruk wal wa'di, jadi kebaikan la bi hukmil istihqaq wal luzum lah. Allah gebi fahla ke mukmin taat kan dengan hukum berhak. Orang mukmin kagak taat kepada Allah hana berhak untuk mendapat pahala, cuma sesuai dengan janji tentang kemuliaan Allah. Wal luzum lah, dan kan lazim bagi mendapat pahala, karena tidak wajib dari Allah bagi seseorang satu perbuatan pun. Allah hanya wajib aku ke orang yang kaluputnya memandung keadilan dan karunia, dan tidak ditasawurkan daripada Allah akan kezaliman, dan tidak wajib bagi seseorang atuhnya Allah oleh sabuk-sabuk hak, dan bahwa sungguh hak Allah pada taat itu wajib atas makhluk dengan kewajibnya Allah melalui lidah para nabi. Sebaliknya atas Allah ana hak, atas lidahnya makhluk nah hak Allah, iaitu wajib taat. Tahu pegah nabi la bi mujarradil aql, kan dengan semata-mata akal. Punya hukum datang melalui akal mu'tazilah. Ahlu sunnah wal jamaah hukum gemai li nabi, maka ke nabi syari' orang yang membawakan hukum. Dan tetapi Allah membangkit rasul dan melahirkan benar rasul dengan mukjizat yang zahir, maka menyampaikan oleh mereka itu rasul akan perintah Allah, larangan Allah, janji baik, janji siksanya Allah. Maka kadruknya mandung melalui rasul kepada kitanya makhluk, wajib bagi makhluk mentasdikkan mereka itu rasul pada barang yang dibawa oleh mereka itu rasul dengannya barang yang kabehnya la ilaha illallah, tinggal Muhammadur Rasulullah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana فَقِهْنَا وَفَقِهْ